friend said, I know you love her, but it's over me. It doesn't matter when you fall away. It's never easy to walk away. Let her go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ekonoms, kami dari kelompok 2 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang bab 10 yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dan Hubungan Ketenagakerjaan. Tentunya dalam mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Dan ini dia beberapa tujuan-tujuan pembahasan kami pada bab 10 kali ini. Sebelum masuk ke videonya, yuk kenalan dulu sama kelompok kami. Ada Yahya Putra Bungsu dengan NPM 049, Cynthia Rahma 052, Feliciawati Deltavika 066, Safitri Pandanwangi 079, dan Betrat Nicholas Chandra 080. And yeah, happy watching Ekonom! Hai Ekonoms, di bab 10 kali ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia dan hubungan ketenagakerjaan. Dan tujuan pertama adalah mengidentifikasikan manajemen sumber daya manusia. Nah, Ekonoms tahu nggak sih manajemen sumber daya manusia itu apa? Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada upaya menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Lalu, ada kepentingan strategis manajemen SDM. Sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Bagian manajemen SDM biasa juga disebut personalia. Dulunya diremehkan di banyak organisasi, tetapi karena kadar kepentingannya telah berkembang, dalam 2 dasar terakhir, maka makin pentingnya peran manajemen SDM berakar dari makin kompleksnya persoalan hukum, kesadaran bahwa SDM merupakan sarana berharga bagi peningkatan produktivitas, dan kesadaran mengenai biaya yang timbul akibat buruknya pengelolaan SDM. Sebagai contoh nih Ekonom, Microsoft belakangan ini mengumumkan bahwa perusahaan mereka merumahkan 5.000 karyawan di bidang-bidang yang mengalami perampingan. Tetapi di saat yang sama, perusahaan juga mulai mengembangkan strategi untuk merekrut karyawan yang sangat berbakat untuk pekerjaan terkait dengan pencarian internet, bidang yang sedang tumbuh pesat di perusahaan tersebut. Pendekatan cermat dan sistematis ini memangkas SDM di bidang-bidang yang tidak lagi diperlukan dan menambahkan SDM pada bidang-bidang yang penting yang sedang bertumbuh, mencerminkan pendekatan strategis terhadap manajemen SDM. Memang nih Ekonoms, para manajer kini menyadari efektivitas fungsi SDM mereka berdampak besar bagi kinerja laba perusahaan. Karena meningkatnya kesadaran akan kepentingan strategis, manajemen SDM telah menciptakan terminologi baru yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap para karyawan. Modal manusia atau human capital mencerminkan investasi organisasi dalam menarik, mempertahankan, dan memotivasi angkatan kerja yang efektif. Dengan demikian, seperti halnya frase modal keuangan yang mengidentifikasikan sumber daya dan cadangan keuangan perusahaan, maka modal manusia berfungsi sebagai indikator berwujud yang mencerminkan nilai. Dengan demikian, seperti halnya frase modal keuangan yang mengidentifikasikan sumber daya dan cadangan keuangan perusahaan, maka modal manusia berfungsi sebagai indikator berwujud yang mencerminkan nilai dari orang-orang yang membentuk organisasi. Lalu, selanjutnya ada perencanaan SDM nih Ekonom. Secara khusus, perencanaan SDM melibatkan analisis pekerjaan dan estimasi permintaan atas dan penawaran dari tenaga kerja. Analisis pekerjaan adalah sistematis terhadap berbagai pekerjaan dalam organisasi. Sebagian besar perusahaan telah melatih ahli yang menangani analisis ini. Analisis pekerjaan menghasilkan 2 hal nih Ekonoms. Yang pertama ada deskripsi pekerjaan, yaitu yang merincikan tugas-tugas berserta tanggung jawab, kondisi kerja, serta perlengkapan bahan baku, peralatan, dan informasi yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Lalu, analisis pekerjaan yang kedua ada yang namanya spesifikasi pekerjaan Ekonoms. Merincikan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif.
Nah, informasi analisis pekerjaan juga digunakan untuk berbagai aktivitas SDM. Sebagai contoh nih Economs, pengetahuan akan konten pekerjaan dan persyaratan yang diperlukan, mengembangkan metode seleksi yang tepat dan sistem penilaian kinerja yang relevan dengan pekerjaan, serta menetapkan tingkat kompensasi yang sesuai. Meramalkan permintaan dan penawaran SDM. Setelah manajer memahami sepenuhnya pekerjaan yang akan dilakukan dalam suatu organisasi, maka mereka dapat mulai merencanakan kebutuhan SDM di masa mendatang. Manajer mengawalinya dengan cara mengestimasi tren penggunaan SDM di masa lalu, rencana organisasi di masa depan, dan tren ekonomi secara umum. Lalu, peramalan penawaran tenaga kerja terdiri dari 2 tugas. Yang pertama adalah meramalkan penawaran internal, yaitu jumlah dan jenis karyawan yang akan dipekerjakan di perusahaan tersebut pada suatu waktu tertentu di masa mendatang. Lalu yang kedua adalah meramalkan penawaran eksternal, yaitu jumlah dan jenis karyawan yang akan tersedia untuk proses rekrutmen dari keseluruhan pasar tenaga kerja. Bagian penggantian. Pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi, para manajer merencanakan orang-orang untuk posisi tertentu. Teknik yang paling umum digunakan adalah bagian penggantian, yang merincikan setiap posisi manajerial yang penting, siapa yang mendudukinya, berapa lama orang tersebut akan bekerja sebelum pindah ke tempat lain, dan siapa yang saat ini memenuhi syarat atau segera akan memenuhi syarat untuk menggantikannya. Karena teknik ini memberikan cukup waktu untuk merencanakan pengembangan bagi mereka yang ditetapkan sebagai calon pengganti pada pekerjaan-pekerjaan manajerial yang penting. Sebagai contoh nih Economs adalah Halliburton, memiliki sistem penggantian yang sangat rinci, sehingga perusahaan menyebutnya Executive Succession System atau sistem suksesi eksekutif. Ketika seorang manajer dievaluasi kinerjanya setiap tahun, berbagai notasi dimasukkan dalam sistem mengenai kesiapan individu tersebut untuk promosi jabatan, posisi potensial untuk promosi, dan kegiatan pengembangan apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan individu tersebut agar dapat dipromosikan. Manajer lain di perusahaan dapat mengakses sistem ini manakala mereka memiliki posisi kosong. Lalu ada persediaan keterampilan Economs untuk memfasilitasi perencanaan maupun pengidentifikasian orang-orang untuk dipindahkan atau dipromosikan. Sebagian organisasi juga telah memiliki sistem informasi karyawan atau persediaan keterampilan yang membuat informasi mengenai pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan aspirasi karir setiap karyawan. Sistem demikian dapat dengan mudah menempatkan setiap karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan loh Economs. Kedati sistem ini dulunya dibuat melalui bagian arsip tertulis, nah saat ini sudah disimpan dalam bentuk elektronik. Menyesuaikan permintaan dan penawaran SDM. Setelah membandingkan permintaan masa depan dan penawaran internal, manajer dapat membuat rencana untuk mengelola kekurangan atau surplus anggota staf yang telah diprediksi. Apabila diprediksi akan terjadi kekurangan, karyawan baru dapat dipekerjakan. Karyawan dapat dilatih kembali dan dipindahkan ke pekerjaan yang kekurangan tenaga kerja. Karyawan yang mendekati masa pensiun dapat diyakinkan untuk tetap bekerja atau sistem penghemat penggunaan tenaga kerja dan sistem peningkatan produktivitas dapat diterapkan. Apabila kelebihan tenaga kerja diprediksi menimbulkan masalah, pilihan utamanya adalah memindahkan kelebihan tenaga kerja tersebut, tidak mengganti individu yang keluar dari pekerjaan, mendorong pensiun dini, dan merumahkan karyawan. Selama resesi tahun 2008 Economs, banyak perusahaan perlu memangkas jumlah angkatan kerja melalui pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan lain melakukan hal serupa dengan mengurangi jam kerja karyawan. Konteks hukum manajemen SDM. Peluang kerja yang setara. Title 7 of the Civil Rights Act of 1964 melarang diskriminasi di seluruh bidang hubungan pekerjaan, seperti perekrutan peluang dalam kemajuan karir, peningkatan kompensasi, pemecatan, dan pemberhentian karyawan yang berasal dari kalangan minoritas berdasarkan ras, warna kulit, gender, agama, atau asal negara. Persyaratan kerja seperti nilai tes dan kualifikasi lain didefinisikan memiliki dampak negatif terhadap minoritas dan perempuan ketika para individu ini memenuhi persyaratan pada nilai kurang dari 80% dari yang dicapai oleh kalangan mayoritas.
Employment Opportunity Commission (EEOC) tugas menerapkan Title VII dan juga beberapa aturan hukum terkait penerimaan kerja lainnya. Pada tahun 1990, Kongres mengesahkan Americans with Disabilities Act yang melarang diskriminasi atas dasar disabilitas dan mengharuskan perusahaan untuk memberikan akomodasi yang masuk akal bagi karyawan difabel. Kompensasi dan tunjangan. Berbagai aturan hukum juga meregulasi kompensasi dan tunjangan. Variable Standard Act yang disahkan pada tahun 1938 dan telah diamandemen berulang kali, menetapkan upah minimum, mengharuskan pembayaran uang lembur untuk pekerjaan di atas 40 jam per minggu. Equal Pay Act of 1963 mengharuskan perempuan dan laki-laki diberikan pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Jaminan keuangan dari dana pensiun dengan mengatur bagaimana dana ini dapat diinvestasikan diatur dalam Employee Retirement Income Security Act, ERISA of 1974, Family and Medical Leave Act, FMLA of 1993 mengharuskan perusahaan untuk memberikan cuti tanpa gaji hingga 12 minggu dalam kondisi darurat menyangkut keluarga dan medis. Hubungan ketenaga kerjaan, National Labor Relations Act atau Wagner Act, disahkan pada tahun 1935, menetapkan suatu prosedur bagi karyawan untuk memberikan suara dalam hal pembentukan serikat kerja. National Labor Relations Board (NLB) didirikan atas dasar Wagner Act untuk melaksanakan pasal-pasalnya. Labor Management Relations Act atau Taft-Hartley Act disahkan pada tahun 1947 untuk membatasi kekuatan serikat pekerja. Kesehatan dan keselamatan. Occupation Safety and Health Act (OSHA) of 1970 menetapkan aturan federal dan mewajibkan ketentuan untuk melindungi pekerja dari kondisi kerja yang tidak aman dan potensi bahaya kesehatan di tempat kerja. Persoalan hukum lainnya. Hal ini antara lain keselamatan dan kesehatan karyawan, bidang-bidang baru dalam hukum, diskriminasi, hak-hak karyawan, dan employment at will. AIDS di tempat kerja. Secara hukum, perusahaan tidak dibenarkan untuk mewajibkan tes HIV atau pemeriksaan medis lainnya sebagai persyaratan masuk kerja. Organisasi harus mengakomodasi atau memberikan upaya untuk mengakomodasi orang yang hidup dengan HIV, menjaga kerahasiaan seluruh rekam medis, dan berusaha mengikuti kasih rekan kerja lainnya mengenai penyakit AIDS. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau sexual harassment didefinisikan oleh IE sebagai perlakuan seksual yang tidak diinginkan dalam lingkungan kerja. Apabila tindakan tersebut tidak diinginkan dan terjadi pada frekuensi yang cukup tinggi sehingga menciptakan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, maka perusahaan bertanggung jawab untuk mengubah lingkungan tersebut melalui peringatan, teguran, atau pemecatan pelaku pelecehan tersebut. 1. Kasus pelecehan quid pro quo. Bentuk pelecehan seksual yang menawarkan imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan atas pemenuhan keinginan seksual. 2. Dukungan kerja yang tidak ramah. Bentuk pelecehan seksual berupa lelucon vulgar, komentar cabul, dan sejenisnya. Employment at will. Konsep employment at will merupakan prinsip yang makin banyak dimodifikasi oleh keputusan perundangan dan pengadilan yang menyatakan bahwa perusahaan seharusnya bisa mempertahankan atau memberhentikan karyawan sesuai keinginan. Patriot Act. Patriot Act merupakan perundangan yang meningkatkan kekuasaan pemerintahan untuk menyelidiki dan menindak tersangka teroris. Materi selanjutnya yaitu penyusunan staf dalam organisasi. Dalam penyusunan staf ini,
Yang pertama dilakukan adalah merekrut sumber daya manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu memperoleh karyawan baru dari luar perusahaan atau disebut perekrutan eksternal, atau mempromosikan staf dari dalam perusahaan atau perekrutan internal. Apa itu perekrutan internal? Perekrutan internal berarti mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat atas lowongan pekerjaan yang tersedia. Promosi internal ini dapat mendorong semangat kerja dan mempertahankan karyawan yang berkualifikasi tinggi agar tidak meninggalkan perusahaan. Selanjutnya ada perekrutan eksternal, yaitu usaha untuk menarik orang-orang dari luar organisasi agar melamar lowongan pekerjaan yang tersedia. Metode yang digunakan dalam perekrutan eksternal seperti pemasangan iklan di situs web perusahaan, wawancara kerja di kampus untuk mencari kandidat lulusan yang potensial, referensi dari karyawan yang sekarang bekerja, dan melakukan rekrutmen walk-in. Setelah proses perekrutan menarik sejumlah pelamar, tahap selanjutnya adalah menyeleksi orang untuk dipekerjakan. Tujuan proses ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang akan memperkirakan tingkat kesuksesan kerja para pelamar dan kemudian memperkerjakan kandidat yang paling berpotensi. Penyeleksian ini memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama ada formulir aplikasi. Langkah pertama dalam seleksi biasanya meminta pelamar untuk mengisi formulir aplikasi. Metode ini merupakan metode yang paling efisien dalam mengumpulkan informasi mengenai riwayat pekerjaan pelamar, latar belakang pendidikan, dan data kependudukannya. Dan selanjutnya ada tes. Beberapa perusahaan kadang meminta kandidat untuk mengambil tes selama proses seleksi. Seperti misalnya tes kemampuan, keterampilan, sikap, pengetahuan, kecerdasan, dan kepribadian yang dapat menjadi alat prediksi terbaik atas keberhasilan suatu pekerjaan. Kompensasi dan tunjangan. Sistem kompensasi digunakan untuk mempertahankan pekerjaan yang memiliki keterampilan. Sistem kompensasi adalah paket imbalan total yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan kerja. Kompensasi diperumit oleh kebutuhan karyawan agar mereka merasa dihargai sembari meminimalkan biaya perusahaan. Bentuk-bentuk kompensasi dan karyawan itu sendiri ada 3. Yang pertama, upah dan gaji. Upah diberikan berdasarkan waktu kerja, sedangkan gaji diberikan untuk pemenuhan tanggung jawab pekerjaan. Gaji biasanya diberikan per tahun atau per bulan. Dalam menentukan upah dan gaji, perusahaan memulainya dengan membandingkan tingkat gaji pesaingnya. Perusahaan juga harus membandingkan dengan semua pekerjaan yang telah dilakukan. Biasanya, perusahaan juga menentukan gaji karyawan dengan melihat pengalaman karyawan. Jika pengalaman lebih tinggi, biasanya memperoleh gaji yang lebih besar. Selanjutnya ada program insentif. Program insentif adalah program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Program ini ada yang tersedia secara individu dan juga ada yang diberikan secara keseluruhan. Contoh program insentif ialah bonus dan sistem gaji berdasarkan prestasi. Yang terakhir ada program tunjangan. Tunjangan adalah kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan. Presentasinya makin meningkat pada anggaran kompensasi. Dalam undang-undang sendiri, perusahaan diwajibkan untuk memberikan tunjangan pensiun dan asuransi kompensasi pekerja. Dalam memberikan tunjangan, perusahaan membutuhkan perencanaan. Yang pertama ada rencana pensiun. Rencana pensiun ini adalah tunjangan yang paling penting dan terkadang kontroversial. Dana-dana pensiun dikeluarkan tergantung dengan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ada yang diberikan oleh perusahaan dan ada juga yang diberikan oleh perusahaan dan ada diambil alih oleh karyawan. Selanjutnya ada menjaga biaya tunjangan. Dalam menjaga biaya tunjangan, perusahaan bereksperimen dengan rencana pemangkasan biaya sembari dengan mempertahankan karyawan yang berpotensi, yaitu dengan cafeteria benefit plan atau tunjangan yang menetapkan batas tunjangan per karyawan. Masing-masing bisa memilih salah satu dari beberapa alternatif tunjangan yang ada.
Selanjutnya, mengembangkan angkatan kerja. Dalam mengembangkan keterampilan kerja yang dibutuhkan, perusahaan memiliki penilaian-penilaian dan umpan balik kinerja. Yang pertama, ada pelatihan pengembangan. Pelatihan adalah pengajaran bagi karyawan akan hal-hal operasional atau teknis melakukan pekerjaan yang masing-masing pengembangan. Pengembangan adalah pengajaran bagi manajer dan profesional mengenai beragam keterampilan yang dibutuhkan masa kini dan masa mendatang. Dalam pelatihan dan pengembangan memiliki beberapa langkah. Yang pertama ada menilai kebutuhan pelatihan, yaitu dengan menentukan kebutuhannya. Yang kedua ada metode pelatihan yang lazim digunakan, yaitu dengan konten pelatihan, seperti pelatihan saat bekerja atau pelatihan simulasi. Yang terakhir ada evaluasi pelatihan dilakukan untuk mengukur kriteria relevan atau lebih tepatnya menilai sikap atau kinerja. Setelah ada evaluasi biasanya akan menentukan apakah kinerja yang ada berubah atau tidak. Yang kedua ada penilaian kerja. Penilaian kerja adalah penilaian formal mengenai sebaik apa pekerjaan yang dihasilkan karyawan. Kinerja karyawan baiknya dievaluasi secara berkala atas beberapa alasan. Salah satunya sebagai sarana seleksi atau menilai dampak program pelatihan. Yang pertama ada metode penilaian yang lazim. Biasanya metode ini ada dua jenis. Yang pertama ada metode objektif, yaitu metode yang meliputi output aktual atau jumlah yang diproduksi, scrap rate atau presentasi output yang gagal, volume penjualan dalam nilai uang, dan jumlah klaim yang diproses. Metode yang kedua yaitu pertimbangan. Metode ini meliputi teknik ranking atau rating. Metode-metode ini digunakan untuk membandingkan kinerja karyawan antar satu sama lain dengan mengurutkan dari yang terbaik hingga yang terburuk. B. Ada kesalahan dalam penilaian kerja. Kesalahan yang paling umum dijumpai adalah recency error atau kecenderungan untuk mendasarkan penilaian pada kinerja bawahan karena kinerja itu merupakan hal yang paling mudah diingat. Yang terakhir yaitu umpan balik kinerja. Hal yang terakhir dilakukan ialah dengan memberikan umpan balik kepada bawahan mengenai kinerja mereka. Biasanya dilakukan antar pertemuan pribadi karyawan dengan atasan. Pada pertemuan ini yang akan dibahas sesuai dengan fakta yang ada. Misalnya tingkat kerja yang dinilai, bagaimana dan mengapa penilaian tersebut dibuat, bagaimana cara memperbaiki hasil penilaian ini pada kedepannya. Karena rumah saya di samping tukang las, terpaksa saya harus menggunakan suara ini. Oke, jadi materi yang akan saya bahas adalah tantangan baru dalam lingkungan kerja yang berubah. Selain berbagai tantangan yang telah diuraikan oleh teman-teman para manajer SDM menghadapi beberapa tantangan baru yang mencerminkan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial bisnis. Yang pertama adalah mengelola keragaman angkatan kerja. Keragaman angkatan kerja sendiri merupakan kisaran sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku karyawan yang berbeda-beda. Dengan demikian, keragaman angkatan kerja dapat memberikan beragam informasi atas persoalan tertentu dan bisa memberikan wawasan tentang beragam jenis konsumen untuk memasarkan produk. Yang kedua adalah mengelola pekerja berpengetahuan. Pekerja berpengetahuan sendiri adalah karyawan yang berharga karena pengetahuan yang mereka miliki. Tantangan utama dalam mengelola pekerja berpengetahuan adalah merekrut mereka secara berkala karena permintaan yang tinggi dan jumlah mereka yang relatif sedikit. Perusahaan seringkali melakukan upaya ekstrim untuk merekrut pekerja perantauan terbaik. Contohnya Google dan Facebook seringkali bersaing ketat untuk mendapatkan programmer berpengetahuan. Kalau di Indonesia sendiri tidak jauh beda karena seperti yang kita tahu perusahaan-perusahaan besar seperti Shopee, Tokopedia, bahkan BUMN akan memberikan gaji dan fasilitas yang terbaik untuk pekerja berpengetahuan. Yang ketiga adalah pekerja kontingen dan temporer. Pekerja kontingen adalah karyawan yang dipekerjakan tidak secara purna waktu, dan pegawai temporer biasanya dipekerjakan melalui agen eksternal atau disewa dalam jangka waktu tertentu. Kategori lainnya adalah pekerja paruh waktu. Semakin berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, pekerja kontingen dan temporer akan semakin banyak karena telah dibantu oleh teknologi yang mumpuni.
Materi yang selanjutnya adalah menghadapi tenaga kerja terorganisasi. Serikat kerja atau labor union adalah sekelompok individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama yang berhubungan dengan pekerjaan seperti kenaikan upah jam kerja yang lebih singkat, jaminan kerja yang lebih besar, tunjangan yang lebih banyak, atau kondisi kerja yang lebih baik. Hubungan ketenaga kerjaan menggambarkan proses dalam menghadapi para karyawan yang terwakilkan oleh serikat pekerja. Yang pertama adalah gerakan serikat pekerja saat ini. Yang kedua adalah tawar-menawar kolektif, yaitu proses yang dilalui oleh manajemen tenaga kerja untuk menegosiasi kondisi kerja bagi para pekerja yang terwakilkan oleh serikat pekerja. Isu-isu yang dibahas dalam kontrak yang pertama ada kompensasi, yang kedua adalah tunjangan, yang ketiga adalah jaminan kerja. Di saat tawar-menawar gagal antara manajemen dengan tenaga kerja, biasanya menggunakan beberapa taktik untuk mendukung tujuan dari masing-masing pihak. Dari pihak pekerja ada beberapa taktik, yaitu mogok kerja, piketing, boykot, dan perlambatan kerja. Mogok kerja adalah karyawan sementara waktu menolak untuk bekerja, sementara piketing adalah tindakan pekerja yang berbaris di pintu masuk fasilitas perusahaan dan mengusung spanduk yang menjelaskan alasan mereka melakukan aksi mogok kerja. Dan boykot adalah di mana anggota serikat pekerja sepakat untuk tidak membeli produk dari perusahaan yang disasar, serta perlambatan kerja adalah tindakan yang dilakukan tenaga kerja di mana mereka melakukan pekerjaan yang jauh lebih lambat dari biasanya. Taktik manajemen terbagi menjadi dua taktik, yaitu lockout dan strike breaker. Lockout adalah taktik manajemen di mana perusahaan menolak para pekerja untuk masuk ke tempat kerja, sedangkan strike breaker adalah karyawan pengganti sementara atau permanen yang menggantikan karyawan yang melakukan mogok kerja. Pihak tenaga kerja dan manajemen juga dapat menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah mereka, yaitu dalam mediasi dan arbitrasi. Mediasi yaitu metode penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Arbitrasi adalah metode penyelesaian masalah di mana kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada pihak ketiga. Kesimpulan, manajemen SDM merupakan bagian penting dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan bisnis. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Keberadaan manajemen SDM sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan memperkuat budaya kerja di perusahaan. Ketika SDM dikelola secara efektif, manajer SDM dapat lebih mudah dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang diperlukan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Burung pipit burung jalak, yang bertanya sulit, awas tersedak.